Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan untuk setiap kasih dan anugerah-Nya yang boleh nyata di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Kita sedang mempersiapkan diri untuk segala aktivitas kita pada sepanjang hari ini. Namun sebelum itu mari berdoa, mari bersama membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya itu boleh terus menuntun kita hidup seturut kehendak-Nya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah terus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita siapkan bacaan kita untuk hari ini dari pertama Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus. Puji syukur kepadamu ya Bapa, untuk setiap kasih setiamu yang terus menuntun kami, menikmati kehidupan kami sampai hari ini. Dan sebelum memulai segala aktivitas kami, tanggung jawab pelayanan kami di sepanjang hari ini, kiranya kami terus menyadari bahwa kami tidak mampu berjalan tanpa pertolongan Allah. Dan karena itu firman-Mu akan kami baca dan renungkan untuk menuntun kami hidup seturut kehendak-Mu, untuk senantiasa bersaksi tentang kasih-Mu dimanapun kami berada. Roh Kuduslah menolong kami agar kehendak Tuhan mampu kami mengerti melalui pemberitaan firman di pagi hari ini. Mohon ampun atas segala dosa kami ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pertama Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Siapa yang berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Namun siapa yang menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Firman Tuhan. Mengenal Allah, hidup sama seperti Kristus hidup. Demikianlah tema perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, hampir setiap orang memiliki seseorang yang diidolakan dalam hidupnya. Nah, sang idola tersebut boleh dijadikan sebagai trendsetter bagi yang mengidolakannya. Semua yang terkait dengan sang idola akan dicari tahu dan sebisa mungkin ditiru oleh yang mengidolakannya. Nah, selaku orang percaya yang adalah pengikut Kristus, yang menjadi idola, menjadi trendsetter dan teladan kita adalah Kristus sendiri. Kita selaku pengikutnya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup sama seperti Kristus telah hidup berarti kita menjadi penurut-penurut Tuhan. Kata penurut, mimetai, artinya peniru, berarti orang-orang percaya yang mengenal Allah mesti menjadi peniru Kristus, yakni mengikuti jejak Kristus, mencontoh dan menjadikannya teladan utama dalam seluruh hidupnya. Selama hidupnya di dunia, Kristus telah meneladankan pengenalan yang benar akan Allah, yakni hidup menuruti atau melakukan kehendak Bapanya.
Selaku pengikut Kristus, kita pun wajib meniru atau hidup sama seperti Kristus hidup, yakni menuruti perintah Sang Bapa. Kasih Allah akan sempurna di dalam kita ketika kita hidup menuruti perintah-perintahnya, yakni hidup dalam kasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Tanda kita mengenal Allah yaitu ketika kita bersedia melakukan perintahnya. Perintah untuk memberi diri, saling mengasihi. Karena kasihnya lah kepada manusia, ia bersedia memberi diri, mengorbankan dirinya di kayu salib, menjadi tebusan bagi dosa kita. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Bapa untuk kehidupan yang boleh kami alami sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu bagi kami. Firman-Mu boleh kedengaran di tengah-tengah kami, yang terus menuntun kami untuk punya hidup yang sama seperti Kristus. Itulah bukti bahwa kami mengenal Allah. Kami mensyukuri untuk karya penebusan yang telah nyata di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami menyadari bahwa bukanlah hal yang mudah bagi kami mengerjakan dengan taat segala perintah-Mu. Ada banyak tantangan, baik dalam diri kami maupun dari luar diri kami. Kiranya Roh Kudus menolong, agar kami terus menjadi pelaku firman yang taat dalam segala situasi kehidupan kami. Kami berdoa untuk aktivitas yang akan kami jalani hari ini, kerja dan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kiranya semua kami jalani dalam kasih dan anugerah-Mu, dan kami senantiasa hidup untuk bersaksi tentang kasih Kristus dimanapun kami berada. Dalam setiap pekerjaan itu biarlah kami penuh dengan tanggung jawab dan melakukannya dengan kesungguhan hati. Juga demikian halnya dengan anak cucu kami dalam pendidikan mereka, pun mereka akan kerjakan dengan penuh kesungguhan hati. Tuhan menolong dan memberkati orang tua kami yang lanjut usia. Di dalam segala gumul kehidupan mereka di hari tua, mereka kiranya boleh mengalami kasih dan anugerah-Mu, menikmati lawatan-Mu di dalam kehidupan mereka, sehingga di dalam hidup hari tua mereka terus merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa, bersyukur bersama jemaat Tuhan yang boleh menikmati sukacita pertambahan usia pada hari ini. Biarlah seluruh kehidupan mereka yang penuh dengan rasa syukur akan terus mewujud nyata dalam hidup yang penuh kasih dengan sesama, lebih lagi bahwa senantiasa kehidupan mereka akan ada dalam tuntunan kasih Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah kami yang datang menyerahkan kehidupan kami. Tuhanlah pelihara kami dan senantiasa Engkau melindungi kami dalam setiap aktivitas kami. Kami berdoa, kami berserah hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kebenaran firman Tuhan semakin meneguhkan hatimu untuk terus hidup seturut dengan kehendak-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.